Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejawat guru yang ada di tanah air tercinta Indonesia. Selamat datang di Siniar Calag Edu. Karena keberlanjutan sebuah sekolah itu ditentukan oleh seberapa panjang, seberapa banyak, dan seberapa besar networking yang bisa dilakukan oleh sebuah sekolah. Siniar Caleg Edu ingin memberi semacam perspektif kepada para sejawat guru sekalian tentang apa yang kita maknai sebagai sekolah. Ada satu ungkapan, adagium yang saya kira menarik dan itu menjadi tujuan dari Siniar Caleg Edu ini. As is the school, so is the state. Kalau kita ingin melihat negara, lihatlah bagaimana sekolah. Kalau sekolah itu dilakukan manajerialnya itu dengan baik, maka saya kira akan kelihatan bahwa negara juga baik. Tetapi sebaliknya, jika sekolah tidak dikelola dengan baik, itu artinya juga cerminan bahwa posisi negara juga sekarang sedang tidak baik. Nah, pada konsep inilah sebetulnya Siniar Caleg Edu ingin berbagi. Kami ingin memotret bagaimana sebuah negara itu kita lihat dari sisi sekolah. Jadi ada aspek banyak sekali yang bisa kita ungkap dari dunia sekolah kita ini. Apa sebetulnya filosofi dasar dari Siniar Caleg Edu? Berdasarkan pengalaman kami, maka filosofinya itu sebetulnya karena ruang lingkup yang ingin kita lihat, yang ingin kita potret itu adalah sekolah, maka di sekolah itu biasanya kita akan dipersentuhkan dengan problem-problem yang ada atau masalah-masalah yang bersangkutan dengan guru, dengan siswa, dengan kepala sekolah, dengan orang tua, dan lain sebagainya. Karena itu penting buat sejawat guru seluruh Indonesia untuk yang pertama sekali nanti ketika melihat tayangan Siniar Caleg Edu ini adalah listening. Listening itu dalam bahasa Indonesia artinya tangkap. Kita mencoba menangkap maknanya. Setelah ditangkap makna itu, maka akan kita kembalikan kepada diri kita. Kemudian kita amati, apakah yang dikatakan itu ada kaitannya dengan apa yang kita lihat. Observe. Jadi dari listening atau knowing kemudian menjadi observe. Nah, dari penglihatan itulah kemudian kita sebagai guru gitu di sekolah kita masing-masing itu bisa mencoba mempraktekkannya, artinya tubuhkan. Nah, karena itu jargon dari Siniar Caleg Edu ini sebetulnya sederhana sekali sebetulnya. Meskipun tadi ada kata-kata listening, knowing, observe, doing, feeling, dan lain sebagainya. Tetapi yang ingin kita katakan sebetulnya hanya 3 istilah kunci yang sangat pendek, yaitu ta, ti, tu. Ta itu artinya tangkap atau yang kita sebut dengan listen. Yang kedua itu adalah ti, artinya tilik, ya kan, artinya observe. Dan yang ketiga adalah tubuhkan atau tu. Jadi ta, ti, tu ini akan menjadi satu kesatuan ketika kita merasakan, melihat apa yang terjadi dalam keseharian kita di sekolah masing-masing. Nah, apa kaitannya Siniar Caleg Edu ini dengan Sekolah Sukma Bangsa? Saya kira sejawat guru di Indonesia bisa sedikit mungkin menggoogling untuk melihat Sekolah Sukma Bangsa yang ada di Aceh yang saat ini sudah berusia atau berjalan sekitar 17 tahun. Nah, Sekolah Sukma Bangsa ini ingin memberikan impresi kepada semua sekolah, ingin memberikan inspirasi kepada semua sekolah yang ada di Indonesia itu tentang apa yang kita sebut dengan gagasan local wisdom yang kita sebut dengan keacehan. Sekolah itu harus memiliki local wisdom, harus memiliki kebanggaan terhadap unsur lokalnya. Kami kedepankan aspek keacehan ini. Nah, begitu juga sejawat guru seluruh Indonesia, di sekolah-sekolah kita masing-masing kita bisa mengangkat apa itu unsur lokal atau local wisdom yang bisa kita angkat menjadi sumber inspirasi dari aktivitas keseharian kita di dalam sekolah. Yang kedua adalah aspek keindonesiaan. Ini tidak luput karena Aceh adalah bagian dari Indonesia. Nah, nilai ketiga yang coba kita anut di dalam sekolah ini adalah keislaman. Keislaman dalam pengertian bukan keislaman dalam arti sempit tentu saja, tetapi kami ingin berbagi bahwa karena Islam itu masuk pertama kali dari Aceh,
ketika masuk ke Aceh itu, Islam itu sangat mengglobal, dia bisa diterima bahkan oleh seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia. Dan itu awal mulanya pintu masuknya itu adalah dari Aceh. Tentu tidak mudah, saya kira, untuk mengelola sebuah sekolah tanpa ada pengalaman empirik sebelumnya. Karena itu ketika kita mencari-cari benchmarking, sekolah mana yang bisa kita ajukan sebagai benchmark untuk menjalankan atau mengoperasionalkan sekolah Sukma yang waktu itu didirikan setelah terjadinya gempa dan tsunami, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Apalagi dalam situasi dan juga masyarakatnya waktu itu sedang tidak dalam posisi yang baik-baik saja karena ada hantaman gempa dan tsunami. Dan jangan lupa, Aceh adalah satu-satunya daerah di Indonesia ini yang punya konflik panjang. Sejak konflik dengan Portugis, dengan Belanda, dengan Jepang, sampai dengan Republik sendiri. Jadi pengalaman psikologis berkonflik ini juga ikut membuat kontribusi yang signifikan bagi perkembangan sekolah atau pendidikan yang ada di Aceh. Yang kita lihat ketika terjadinya tsunami itu, boleh dikatakan Aceh tertinggal satu generasi. Kebetulan saya membaca satu buku yang menurut saya menarik gitu. Jadi buku yang ditulis oleh Peter Senge yang berjudul A Fifth Discipline. Fifth Discipline itu adalah dari sebuah buku A School That Learned. Nah, buku ini menerangkan sebetulnya tentang bagaimana daya kerja sebuah organisasi ketika dia menghadapi situasi atau dilema-dilema yang terjadi di sekitar kita. Nah, buku Fifth Discipline inilah yang menjadi inspirasi buat kami untuk menjalankan sekolah ini. Nah, nanti di lain kesempatan kita akan bahas apa Fifth Discipline atau 5 disiplin ini yang kira-kira penting untuk dimiliki oleh sebuah sekolah. Misalkan sebuah sekolah itu harus memiliki misalkan personal mastery. Apa kaitannya personal mastery ini dengan capacity building? Yang kedua misalkan share vision. Pertanyaannya, apakah sebuah sekolah itu sudah memiliki sebuah vision? Yang ketiga adalah misalkan soal mental model. Nah, mental model ini biasanya adalah perangkap-perangkap yang terjadi pada diri guru karena berkaitan dengan budaya, berkaitan dengan pemahaman, berkaitan dengan pengetahuan dari seorang guru itu, itulah yang membentuk mental model, yang membentuk bagaimana sekolah itu bisa berkembang atau tidak. Nah, yang keempat, saya kira sebuah sekolah itu harus memiliki kapasitas yang kita sebut dengan team learning. Bisakah misalkan kita selalu mengedepankan aspek belajar bersama sebagai sebuah tim, bukan sebagai sebuah individu kepala sekolah, individu guru, individu orang tua, individu siswa, semuanya harus merasakan diri sebagai sebuah tim. Nah, ini yang kelima, yang saya kira yang menjadi penutup dari A Fifth Discipline, yaitu system thinking. Nah, system thinking ini yang sangat sulit untuk kita terapkan. Bagaimana sulitnya? Karena tidak mudah untuk membuat sebuah sistem dalam kerangka sebuah sekolah jika misalkan 4 persyaratan yang saya sebut tadi itu tidak terjadi. Mental model tidak ada, team learning lemah, personal mastery juga misalkan tidak maksimal, share vision jarang dilakukan, maka akan sulit membentuk sistem thinking. Nah, sistem thinking ini adalah semacam result, jadi semacam hasil yang bisa dikembangkan oleh sebuah sekolah. Nah, prinsip-prinsip, pengalaman-pengalaman, model-model pembelajaran yang ada di Sekolah Sukma Bangsa, inilah yang akan kami share kepada sejawat guru, kepada para edukators, kepada pencinta pendidikan, terutama bagi Bapak dan Ibu guru sekalian yang ada di sekolah di seluruh Indonesia. Nah, mudah-mudahan dengan Siniar Calak Edu ini kita bisa mendapatkan inspirasi baru setiap harinya, baik yang berkaitan dengan aspek kurikuler, berkaitan dengan aspek parenting, berkaitan dengan aspek manajemen, dan lain sebagainya. Mungkin juga ada persoalan-persoalan sejarah, ada persoalan misalkan soal psikologi. Jadi ini juga penting untuk kita ungkap di dalam Siniar Calak Edu ini. Jangan lupa, as is the state, so is the school. Itu yang saya balik. Sebagaimana negara, begitulah sekolah. Jadi dalam interaksi inilah Siniar Calak Edu ini akan kami coba sajikan kepada sejawat guru di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lain waktu.